Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Negi Titin Widianitius dengan NPM 2113053167 dari kelas 3C Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Di sini saya akan menampilkan sebuah cerita rakyat yang berjudul Asal-usul Selat Bali untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Teori dan Apresiasi Sastra Anak dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Fuad dan Ibu Siska Megadiana. Selamat menyaksikan. Selat Bali terletak antara Pulau Jawa dengan Pulau Bali. Selat ini memiliki lalu lintas yang padat karena merupakan penghubung antara Pulau Jawa dengan Bali. Setiap hari, kapal-kapal feri berukuran besar melintasi Selat Bali. Tidak hanya wisatawan yang melewati selat ini, tetapi juga kalangan pekerja dari Jawa yang bekerja di Pulau Bali. Pada awalnya, Pulau Jawa dengan Pulau Bali menjadi satu. Ketika itu, belum ada selat yang memisahkan Jawa dan Bali. Nah, bagaimanakah terbentuknya Selat Bali? Simaklah cerita berikut ini. Asal mula Selat Bali. Pada zaman dahulu, di Kerajaan Daha, hiduplah seorang Brahmana sakti bernama Sidi Mantra. Sang Hyang Widi atau Bahtara Guru memberikan hadiah emas permata kepada Sidi Mantra. Karena kesaktiannya, Sidi Mantra menikah dengan seorang perempuan cantik dan memiliki anak laki-laki sematawayang yang bernama Manik Angkeran. Manik Angkeran tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah dan pandai. Sayangnya, Manik Angkeran memiliki sifat buruk, suka berjudi. Dia sering kalah dan terpaksa mempertaruhkan harta kekayaan orang tuanya. Terkadang ia pun berhutang. Karena tidak dapat membayar hutang, Manik Angkeran meminta bantuan ayahnya untuk berbuat sesuatu. Sidi Mantra berpuasa dan berdoa untuk memohon pertolongan dewa-dewa. Tiba-tiba dia mendengar suara. Hai Sidi Mantra, di kawah Gunung Agung ada harta karun yang dijaga oleh seekor naga yang bernama Naga Besuki. Pergilah ke sana dan mintalah supaya dia mau memberi sedikit hartanya. Sidi Mantra pergi ke Gunung Agung dengan mengatasi segala rintangan. Sesampainya di tepi kawah Gunung Agung, dia duduk bersila. Sambil membunyikan genta, dia membaca mantra dan memanggil nama Naga Besuki. Tak lama kemudian, sang naga keluar. Setelah mendengar maksud kedatangan Sidi Mantra, Naga Besuki mengeliat dan dari sisiknya keluar emas dan intan. Setelah mengucapkan terima kasih, Sidi Mantra mohon diri. Semua harta benda yang didapatkannya diberikan kepada Manik Angkeran dengan harapan dia tidak akan berjudi lagi. Tetapi pada kenyataannya, harta itu habis dengan sangat cepat. Sekali lagi, Manik Angkeran meminta bantuan ayahnya. Tetapi Sidi Mantra kecewa dan menolaknya. Setelah itu, Manik Angkeran tidak tinggal diam. Dia mencari tahu dari mana ayahnya mendapatkan harta tersebut. Tidak lama kemudian, Manik Angkeran tahu bahwa harta tersebut didapatkan dari Gunung Agung. Manik Angkeran tahu untuk sampai ke sana dia harus membaca mantra, tetapi dia tidak pernah belajar mengenai doa dan mantra. Jadi dia hanya membawa genta yang dicuri dari ayahnya waktu ayahnya tidur. Setelah sampai di kawah Gunung Agung, Manik Angkeran membunyikan gentanya. Bukan main takutnya.
waktu ia melihat naga Besuki. Setelah naga mendengar maksud kedatangan Manik Angkeran, dia berkata, "Akan kuberikan harta yang kau minta, tetapi kamu harus berjanji untuk mengubah kelakuanmu. Jangan berjudi lagi. Ingatlah akan hukum karma." Manik Angkeran terpesona melihat emas, intan, dan permata di hadapannya. Maka terlintaslah niat jahat dalam hatinya. Karena ingin harta lebih banyak, maka dipotongnya ekor naga Besuki. Ketika naga berputar akan kembali ke sarangnya. Manik Angkeran segera melarikan diri ketakutan. Tetapi karena kesatian naga, sewaktu jejak Manik Angkeran dijilat sang naga, maka ia terbakar menjadi abu. Melihat kematian anaknya, Sidimantra pun menjadi sedih. Ia pun segera mencari naga Besuki dan memohon supaya anaknya agar dapat hidup kembali. Naga Besuki mengabulkan permohonan tersebut dengan syarat Sidimantra mau mengembalikan ekor naga Besuki seperti sedia kala. Lalu dengan kesaktiannya, Sidimantra ekor naga kembali seperti semula. Setelah Manik Angkeran dihidupkan, dia meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Sidimantra tahu bahwa anaknya sudah bertobat, tetapi dia memutuskan untuk tidak hidup bersama lagi. "Kamu harus memulai hidup baru," kata Sidimantra. Dalam sekejap mata, dia lenyap. Di tempat dia berdiri, timbullah sumber air yang makin lama makin besar hingga menjadi laut. Dengan kesaktiannya, Sidimantra membuat garis yang memisahkan dia dengan anaknya. Cerita ini yang menggaris Besari asal mula Selat Bali. Sekarang, tempat itu menjadi Selat Bali yang memisahkan Pulau Jawa dengan Pulau Bali.